Joyoboyo 2012. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di depan Istana Kepresidenan Negeri Joyoboyo. Mereka menuntut pencopotan jabatan presiden dan seluruh stafnya karena dianggap sebagai biang keladi dari krisis yang terjadi di negeri Joyoboyo. Aksi itu dilakukan tepat saat rapat evaluasi 100 hari kerja pemerintahan negeri Joyoboyo. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Santai semuanya. Yang mau merokok, silahkan merokok. Yang mau ngopi, silahkan ngopi. Di sini tak ada aturan seperti di gedung-gedung negara lain. Istana saya istana yang bebas, tapi khusus untuk bajingan-bajingan seperti kita. Kalau rakyat biasa, ya harus mengikuti aturan yang ada. Nah, kita kan yang buat aturan, ya gampang lah untuk melanggarnya. Silahkan yang mau minum kopi. Kopi yang saya sediakan ini dari keringat para petani yang susah-susah menanamnya, lalu kita paksa untuk menjual dengan harga murah. Ya, untuk jaminan kalian ini, silahkan diminum. Awas panas. Saya di sini disuruh pidato sama sekretaris saya. Katanya kita harus mengevaluasi 100 hari program kerja kita. Nah, sudah. Saya akan sedikit formal. Yang terhormat, saudara wakil presiden saya yang tak tahu diuntung. Yang terhormat, saudara-saudari pembantu saya, para menteri yang tak berpusat. Yang terhormat, saudara DPR MPR yang tak berperi kemanusiaan, serta para lintas darat, pimpinan daerah di daerahnya masing-masing. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebenarnya tak perlu saya ucapkan atas kehadiran saudara-saudara di istana negara ini. Sebelum saya mengevaluasi program kerja 100 hari kita,
saya menyampaikan selamat kepada Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah terpilih untuk mengelola negara kita, untuk memimpin rakyat selama 5 tahun ke depan, untuk memajukan negara Joyoboyo ini ke gerbang pintu kehancuran. Berangkat dari pepatah Edward Booth, agar kejahatan jaya, perlu tidak bertindaknya orang-orang baik. Maka jelas kita harus tetap ingat dengan tujuan konstitusi negara kita ini, dengan tujuan kita dalam berbangsa dan bertanah air, yaitu untuk membasmi orang-orang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa kejujuran di negara ini semakin berkembang dan korupsi, kolusi, nepotisme semakin hilang di hati para pemuda generasi bangsa kita. Tentu saja hal ini tak bisa dibiarkan. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka negara kita akan terus berkembang dan maju. Dan tentunya itu akan menyimpang dari konstitusi negara kita. Kita tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Kita harus bergerak. Ada beberapa hal yang mesti saya soroti dalam program kerja 100 hari yang telah kita laksanakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara Bangsat yang duduk di Dewan Terhormat. Loh, ada apa dengan kata-kata bangsat? Bukankah hal itu sudah lumrah di negara kita ini? Justru kata ini harus kita populerkan demi terwujudnya kehancuran bangsa ini, seperti cita-cita kita bersama. Bukan begitu, bangsat? Perlu saya acungkan jempol kepada saudara-saudara anggota dewan yang telah menghabiskan ratusan juta, bahkan miliaran hingga triliunan uang rakyat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Perlu kiranya diadakan sidang-sidang yang tidak berguna untuk lebih menghabiskan lagi uang-uang rakyat yang tersisa. Dan kalau perlu, saudara-saudari anggota dewan, bawalah guling waktu sidang soal rakyat. Kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para pembantu saya, Bapak Ibu Menteri yang tercinta, yang telah memberikan usulan konkret berupa jatah mobil dinas baru, sebuah Toyota Crown seharga 1,3 miliar, sehingga hampir 20 triliun anggaran negara kita habis hanya untuk hal-hal yang sangat mubazir. Sedangkan anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur terlupakan untuk menutupi mobil baru Bapak Ibu semua.
Sedangkan di sini kita berfoya-foya, di pojokan sana ada anak kecil yang mati karena busung lapar. Dan oleh karena itu, saya akan memberikan usulan baru berupa jatah rumah dinas harga 100 miliar untuk kita semua. Sehingga akan lebih banyak rakyat miskin yang mati karena kelaparan. Bukankah hal itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negeri Joyoboyo? Tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku. Ketiga, untuk kejaksaan dan kepolisian, salut saya sampaikan kepada kejaksaan yang telah menumbuh kembangkan Markus alias magelar kasus hingga beranak pinak sampai saat ini. Saya bangga sekaligus haru melihat ketidakadilan semakin merajalela di negara ini, di mana Enggodo, Erlita, dan Jaksa Eri bisa berlenggang bebas, sedangkan Nenek Warenta yang dituduh mencuri sebatang kayu di hutan didakwa 2 tahun penjara. Tentu hal ini menjadi indikasi bagi kita semua bahwa kejaksaan telah melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk memajukan negeri kita ke jurang kehancuran. Puisi bukan puisi, tapi kata-kata gelap dan berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Dia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Dia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Dia tak mati-mati. Laku bayar apa yang dia minta. Untuk pihak kepolisian, saya tidak bisa berkomentar banyak. Seperti yang kita semua tahu, bahwa citra kepolisian sudah hancur berantakan. Itu artinya tidak akan ada lagi orang yang percaya dengan Bapak Ibu semua. Salam super buat Bapak Ibu kepolisian. Beri fasilitas-fasilitas yang mewah untuk para terdakwa kasus korupsi, hingga mereka tidak akan merasakan kalau sedang dipenjara. Paksa orang-orang yang tidak bersalah untuk mengaku bersalah. Jepit ujung kuku kakinya, kalau perlu sandra keluarga mereka, jadikan mereka kambing hitam. Sementara saya akan berboya-boya keliling dunia. Saya akan mencari istri muda.